Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu materi pelajaran biologi, yaitu pergaulan bebas. Namun, sebelum kita memasuki pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 6 orang yang akan menjelaskan materi pergaulan bebas pada video kali ini. Pertama, ada Ariel Hisham. Kedua, Dili Safi Muhammad. Ketiga, Haikal Linan. Keempat, Rafael. Kelima, Rizky Febian. Dan saya sendiri, Syamil Muhammad Rizky. Sebenarnya, apa sih yang kalian tahu tentang pergaulan bebas? Agar lebih mengerti, yuk kita simak video pembahasannya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pergaulan dan juga pergaulan bebas. Nah, kita mulai dari pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan sebuah kelompok. Yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Nah, kita kan sebagai manusia itu sudah merupakan makhluk sosial. Seperti dibahas tadi, kita ini harus saling membantu untuk bisa saling memenuhi satu sama lainnya. Nah, jadi kita itu tidak bisa lepas dari apa yang kita sebut ini pergaulan. Nah, dan yang kita akan bahas selanjutnya adalah pergaulan bebas. Nah, ini pergaulan bebas ini apa sebenarnya? Pergaulan bebas ini adalah salah satu bentuk perilaku penyimpangan yang melewati batas dari kewajaran, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas ini bisa diartikan dengan perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Nah, kita kan katanya tadi kan tidak bisa dilepas dari apa yang kita sebut pergaulan. Nah, terus sebenarnya apa itu yang menyebabkan bisa terjadinya pergaulan bebas ini? Nah, selanjutnya Ariel akan menjelaskan apakah penyebab dari pergaulan bebas ini. Pergaulan bebas. Setidaknya ada 5 hal yang menjadi faktor utama penyebab dari pergaulan bebas. Salah satu faktornya adalah minimnya pendidikan di dalam keluarga. Orang tua tidak melakukan pengawasan secara intens, yang mengakibatkan anak terjerumus tanpa tahu itu benar atau tidak. Penyebab utama yang kedua paling banyak terjadi adalah broken home. Broken home di sini tidak hanya diartikan sebagai anak yang orang tuanya bercerai, tetapi seorang anak yang merasa tidak nyaman di rumah juga sudah termasuk dalam mengalami broken home. Itulah penting bagi orang tua untuk mengajak anaknya berbicara dan membuatnya menceritakan apa yang terjadi padanya dan sebagainya. Faktor utama selanjutnya ialah rendahnya ekonomi dalam keluarga. Adanya ekonomi dalam keluarga mengakibatkan anaknya putus sekolah. Akibatnya kurang ilmu dan pendidikan membuat anak tanpa sadar terjerumus. Kemudian kondisi lingkungan. Memperhatikan kondisi lingkungan juga dapat menjadi faktor penting dari pergaulan bebas. Terkadang seseorang bisa terjerumus karena pergaulannya kurang baik. Penyebab yang terakhir adalah penyalahgunaan internet. Karena seorang anak bisa meniru apa yang ditontonnya. Mungkin secara tidak langsung ia bisa saja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas membawa dampak negatif, salah satunya dalam bidang kesehatan. Menurut Salman Al-Farisi dalam bukunya Pergaulan Bebas pada tahun 2017, salah satu dampak utama dari pergaulan bebas adalah terkena HIV atau AIDS. Selain terkena penyakit tersebut, ada 3 dampak negatif lainnya dari pergaulan bebas, yakni kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dilakukan pada usia 12 hingga 18 tahun. Karena remaja mempunyai keinginan tahuan yang tinggi akan hal-hal baru, kenakalan remaja telah menjadi sebuah fenomena sosial yang tidak dapat terbantahkan lagi. Pergaulan bebas atau pergaulan yang salah bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Contohnya adalah tawuran, pencurian, menggunakan obat terlarang, kurang ajar, atau membantah perintah orang tua. Yang kedua, ada gangguan kesehatan karena mengkonsumsi narkoba. Mengonsumsi serta menyalahgunakan narkoba termasuk dalam pergaulan bebas dan bisa menyebabkan penggunanya kecanduan, bahkan mengalami gangguan kesehatan. Contohnya adalah halusinasi, tertular penyakit menular, overdosis, gangguan sistem saraf dan jantung, serta kematian. Yang ketiga ada pendidikan menjadi terhambat. Mengapa bisa begitu? Karena pergaulan bebas juga sangat berpengaruh pada pendidikan. Nilai menurun, sulit berkonsentrasi dalam belajar, bahkan terpaksa keluar dari sekolah adalah salah satu dampak pergaulan bebas dalam bidang pendidikan.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang negatif. Contohnya adalah narkoba. Lalu yang kedua adalah memiliki gaya hidup yang boros, seperti membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Lalu yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Lalu yang keempat, kecanduan terhadap konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Lalu yang kelima, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Lalu yang terakhir, mudah mengalami kegelisahan, tak sabar, emosional, dan selalu ingin melawan. Berikut ini adalah contoh dari pergaulan bebas. Pertama adalah penggunaan narkotika, tawuran, konsumsi minuman beralkohol, menonton video atau konten mengandung pornografi, seks pranikah, balapan liar, kehidupan malam dan kebiasaan berpesta, menguntil, menggunakan pakaian terbuka, dan yang terakhir adalah merokok. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi atau menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, kita dapat mengisi waktu luang kita dengan berbagai kegiatan yang positif. Contohnya, kita dapat mengembangkan bakat kita atau berolahraga. Yang kedua, kita harus memilih lingkungan pertemanan yang baik. Yang ketiga, kita juga harus menjalin serta menjaga hubungan yang humoris dengan orang tua. Yang empat, kita dapat menambah wawasan kita serta pengetahuan kita, khususnya tentang dampak pergaulan bebas. Yang kelima, kita harus menghindari menonton konten pornografi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lain. See you!